Happy Human, selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasaku terhadap rasamu? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kalian semua apa kabar? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, untuk episode kali ini, Radia akan ditemani oleh Iben. Mana nih Iben? Iben, apa kabar Iben? Halo Radia, halo Happy Human, gimana kabarnya? Saat ini kita berada pada episode 4 Human Rights Talk Volume 2. Dan di sini ada aku, Iben dan Radia. Episode kali ini kita akan banyak ngobrol soal prinsip-prinsip HAM. Nah, di sini kita udah ada seorang pekerja HAM dari Komnas HAM. Halo Pak Alvan, gimana kabarnya? Halo Iben, kabar baik. Semoga Happy Human juga baik semuanya. Sebenarnya sudah bekerja berapa lama di Komnas HAM? Saya di Komnas HAM 12 tahun. Jadi masih baru lah. Saya bekerja di Komnas HAM di bagian pendidikan penyuluhan. Seperti itu Iben. Nah, Happy Human, tadi kan kita udah bilang ya kalau misalnya episode kali ini kita akan ngobrol soal prinsip-prinsip HAM. Untuk mengawali perbincangan kita tentang prinsip-prinsip HAM, aku mau nanya nih sama Alvan, sebenarnya apa sih yang dimaksud tentang prinsip HAM dan untuk apa sih penggunaannya dan implementasinya tuh kayak gimana sih prinsip-prinsip HAM ini? Kalau kita berbicara mengenai prinsip HAM itu adalah sebuah prinsip atau dasar atau nilai acuan yang menjadi pijakan ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia. Jadi prinsip HAM itu akan membantu kita, memudahkan kita untuk memahami apa itu hak asasi manusia dengan cara melihat prinsip-prinsip HAM itu gitu. Jadi ketika kita misalnya mau melihat kebijakan atau peraturan pemerintah, atau kemudian kita misalnya mau melihat komentar dari pejabat-pejabat publik, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita gitu ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat. Apakah peristiwa-peristiwa itu sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai hak asasi manusia? Maka kita bisa melihat merujuknya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Ini kan karena namanya prinsip-prinsip HAM berarti ada banyak ini. Kira-kira Happy Human juga ingin tahu ini prinsip HAM itu ada apa aja ya kira-kira? Prinsip HAM itu ada beberapa yang bisa digolongkan dengan prinsip HAM. Jadi di antaranya prinsip-prinsip hak asasi manusia itu adalah misalnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Apa itu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi? Jadi kita memandang bahwa semua itu setara, bahwa semua manusia dia berhak sepenuhnya atas haknya tanpa ada pembedaan dengan dasar apapun, tanpa ada dengan alasan apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik, orientasi seksual, atau apapun gitu yang melekat pada sisi manusia itu, kita tetap harus melihatnya secara setara dan memperlakukannya tanpa diskriminasi. Misalnya seperti apa gitu dalam konteks seharian kita gitu. Misalnya saja, misalnya di sekolah ada pemilihan ketua kelas, atau di kampus ada pemilihan ketua angkatan. Nah, ketika kita mendasarkan pemimpin ketua angkatan, ketua kelas itu misalnya merasa bahwa perempuan kelihatannya tidak cocok untuk memimpin kita karena perempuan begini. Sebenarnya itu salah satu contoh yang mudah gitu ya untuk melihat bahwa sebenarnya berarti kita belum melihat orang lain secara setara gitu. Bahwa ketika kita melihat orang lain secara setara, mau dia laki-laki atau dia perempuan, maka dia akan layak gitu sebagai seorang pemimpin, seorang calon pemimpin. Nah, itu contoh untuk prinsip
kesetaraan. Prinsip yang lain misalnya dia itu saling bergantung atau berkaitan satu sama lain. Jadi interdependence dan interrelation. Apa maksudnya? Jadi ketika salah satu hak asasi manusia itu dikurangi atau dibatasi, maka dia akan berpengaruh terhadap pengurangan maupun pembatasan hak yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ketika sebuah hak itu dipenuhi, ditegakkan, maka dia akan berdampak juga pada pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia yang lain. Misalnya seperti apa? Yang paling mudah itu misalnya hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan, KTP. Ketika kita tidak memiliki KTP, maka kita akan sangat kesulitan gitu untuk mendapatkan hak atas kesehatan, layanan kesehatan, hak atas pendidikan. Kita tidak bisa mendaftar ke sekolah, kita sulit untuk mendaftar layanan jaminan sosial dan seterusnya. Untuk ketika kita tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, dapat layanan pendidikan, otomatis itu juga akan berdampak lagi selanjutnya terhadap kita akan kesulitan misalnya mendapat hak atas pekerjaan. Jadi ketika satu hak tidak terpenuhi, dia akan membawa dampak kepada hak-hak lain yang akan terkurangi atau dibatasi penikmatan haknya. Itu contoh untuk yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Ada lagi prinsipnya, misalnya dia bisa turut berpartisipasi dan peran aktif. Nah, jadi semua orang itu bisa berpartisipasi dan peran aktif dalam ruang-ruang publik gitu, baik itu di sekolah maupun di pemerintahan, bisa terlibat dalam pemilu, untuk dipilih, untuk memilih, untuk menyuarakan aspirasinya melalui berbagai macam media gitu kan. Ada berapa kira-kira untuk prinsip HAM? Prinsip HAM saat ini sekitar ada 6 ya, kalau dipersingkat, diperpadat itu ada 6. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada kesetaraan dan non-diskriminasi, kemudian juga saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Ada lagi dia prinsipnya tidak bisa dibagi, bahwa suatu kelompok manusia, kelompok itu tidak bisa hanya mendapatkan salah satu hak saja, sementara kelompok yang lain mendapatkan hak yang berbeda lagi. Jadi semua manusia berhak atas mendapatkan seluruh hak asasi manusia. Kemudian ada lagi dia sifatnya universal dan tidak dapat dicabut. Jadi dia berlakunya secara universal gitu, baik itu di Indonesia, di daerah, di pusat, di belahan dunia manapun, selama dia manusia maka dia berhak mendapatkan hak asasi manusia. Lalu yang penting lagi sebenarnya dalam prinsip HAM ini ialah tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Jadi kapan dia disebut sebagai hak asasi manusia? Ketika memang ada pemangku kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia. Siapa pemangku kewajibannya? Yaitu negara. Mungkin sekarang juga sudah ada juga pendapat bahwa ada pihak non-negara di luar negara yang juga berhak, yang juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi, melakukan pemulihan terhadap hak asasi manusia. Tapi yang menjadi center tetap ya negara yang berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia. Tadi kan Alvan udah jelasin tuh prinsip-prinsip HAM itu ada apa aja, terus sama contohnya lagi. Nah sekarang aku penasaran sih sebenarnya ada nggak sih kaitan antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya? Kan tadi udah nyebutin prinsip apa aja, terus contohnya seperti apa. Nah kalau kaitannya dari satu prinsip ke prinsip lainnya itu sebenarnya ada nggak sih Alvan? Ya tentu saja ada ya. Tadi kan saya juga menjelaskan salah satu prinsipnya itu memang saling keterkaitan antara satu hak dengan hak yang lain. Begitu juga dengan prinsipnya. Jadi tentu itu pun akan saling terkait antara satu prinsip dengan prinsip yang lain gitu. Jadi
Misalnya saja dia sifatnya tadi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi misalnya. Nah, itu kaitannya misalnya kita melihat dengan dia bisa berhubungan misalnya turut berpartisipasi dan peran aktif, kemudian dengan tanggung jawab negara. Jadi misalnya ketika kita melihat isu kuota perempuan 30%. Nah, itu kan dia itu akan berhubungan itu kan antara prinsip kesetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan, kemudian juga dia konteksnya perempuan harus berpartisipasi aktif dalam ruang-ruang publik, kemudian juga itu juga tanggung jawab negara juga melegalkan itu, memasukkan itu dalam beberapa peraturan, misalnya saja peraturan di Undang-Undang Pemilu dalam daftar calon yang dipilihnya juga itu wajib gitu kan sekarang untuk kuota 30% dan seterusnya. Jadi antara satu prinsip dengan prinsip yang lain ya dia tentu bisa saling terkait antara satu sama lain. Iya, kalau tadi kan soal kaitan prinsip satu dengan yang lainnya ya, Arfan. Nah, saya juga mau tanya ini. Prinsip-prinsipnya itu kan ideal banget ya. Nah, Happy Human tuh pengen tahu sebenarnya kalau implementasinya di Indonesia itu seperti apa sih untuk prinsip-prinsip HAM itu? Kira-kira udah ideal nggak implementasinya di Indonesia? Kalau melihat prinsip hak asasi manusia, kemudian juga kita melihat fakta dan realitas yang ada di Indonesia, tentu masih ada kesenjangan, masih ada ketimpangan. Jadi memang dalam sejumlah hal tentu itu masih ada kesenjangan itu. Tapi kalau kita misalnya melihat bagaimana sejarah hak asasi manusia, tentu memang itu juga tidak terlepas dari ketimpangan itu. Memang norma-norma ideal dengan situasi realita yang ada memang penuh dengan ketimpangan. Maka dari itu seluruh elemen yang juga mendukung hak asasi manusia, maka dia akan memperjuangkan menggerakkan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir kesenjangan itu. Bagaimana caranya untuk agar ketimpangan itu gapnya tidak terlalu lebar. Karena memang secara implementasi masih banyak hal yang masih perlu diperjuangkan dalam konteks implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Terus yang lain lagi yang saat ini juga terus diperjuangkan dalam konteks legal menjadi peraturan kebijakan di Indonesia, misalnya RUU tentang tindakan kekerasan tindakan kekerasan seksual kalau saya tidak salah. Itu juga masih dalam proses legislasi di DPR. Jadi itu proses-proses yang memang berupaya untuk meminimalisir kesenjangan tadi. Bagaimana ketimpangan antara norma dengan realitas itu bisa diminimalisir lah gitu. Begitu pula sebenarnya tidak hanya untuk prosesnya itu tidak hanya dalam bentuk memperjuangkan menjadi sebuah legislasi atau peraturan atau kebijakan gitu. Bisa jadi memang proses perjuangan atau pergerakan dari teman-teman yang perjuangan hak asasi manusia ini juga ada banyak hal gitu. Tentu misalnya mengedukasi masyarakat mengenai hak asasi manusia gitu. Jadi contohnya ya yang dilakukan oleh teman-teman Tanggap Rasa ini juga sebenarnya bagian dari proses mengedukasi publik, bagaimana publik bisa memahami hak asasi manusia sehingga akhirnya publik bisa lebih teredukasi dan bisa memahami tentang hak asasi manusia dengan secara lebih baik. Tentunya itu juga bagian dari upaya minimalisir kesenjangan antara norma dan realitas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pak, penjelasan Alvan tadi udah panjang lebar banget tentang prinsip-prinsip HAM nih. Nah, pertanyaan terakhir deh dari aku.
sebenarnya kaitannya universal dengan partikularitas itu apa sih, Alvan? Bisa dijelasin lebih jelas nggak biar happy human ini mungkin lebih mengerti lagi, lebih paham lagi kayak gitu. Mengenai kaitan antara universalitas dan partikularitas ini, sebenarnya untuk menjembatani kedua hal ini bisa dilihat dari sejauh mana sebetulnya komitmen dari negara terutama sebagai pemangku kewajiban dalam berupaya ke arah yang universal gitu. Jadi misalnya saja dalam konteks isu hukuman mati misalnya, masih ada sejumlah negara yang masih mempraktekkan hukuman mati, termasuk di negara ini. Jadi mungkin di banyak negara sudah banyak yang tidak lagi mempraktekkan hukuman mati. Nah, lalu bagaimana dengan sebagian kecil negara yang masih tetap mempraktekkan hukuman mati? Karena hukuman mati itu kan bagian dari bertentangan dengan salah satu yang disepakati secara internasional, itu hak untuk hidup sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu dalam keadaan apapun. Sementara hukuman mati itu kan dia bertentangan dengan prinsip hak hidup gitu. Jadi bagaimana kita melihat gitu kan, di satu sisi secara universalitas itu ada hak hidup, sementara masih ada pemberlakuan hukuman mati. Mungkin ini juga tadi bisa masuk dengan implementasi prinsip-prinsip HAM tadi itu ya. Nah, kita bisa melihat upaya komitmen yang dilakukan negara sudah sejauh mana gitu dalam menuju proses yang lebih universal, itu hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia. Kita bisa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendorong misalnya negara itu untuk tidak menambahkan tindakan pidana yang akan jatuhi hukuman mati. Jadi misalnya sekarang hukuman mati untuk sejumlah kasus tindakan pidana, misalnya untuk narkoba misalnya. Nah, paling tidak nantinya tidak akan lagi ada penambahan hukuman mati untuk pidana-pidana yang lain gitu. Jadi misalnya sekarang sudah ada 2 atau 3 jenis pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, paling tidak jangan sampai bertambah menjadi 5, menjadi 6 lagi yang ada penjatuhan hukuman mati. Nah, itu yang bisa dilakukan gitu kan dalam konteks bagaimana mengatasi antara universalitas dengan partikularitas. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada budaya atau memang sesuatu hal yang memang sudah turun temurun dipraktekkan gitu kan, tapi dalam dalam konteks universal itu dianggap misalnya dia melanggar gitu, dia membatasi penikmatan hak asasi manusia. Bagaimana kita melihat sebuah kasus, sebuah isu itu apakah benar gitu? Ini sebaiknya sebaiknya ini merujuk pada nilai-nilai universal, atau memang kita biarkan saja gitu, partikularitas itu berada gitu, bahwa budaya-budaya lokal ataupun misalnya kepercayaan yang ada di sifatnya lokal, nasional, itu biar saja berlaku tadi misalnya kan hukuman mati, ataupun ada budaya-budaya lain juga yang masih bertentangan gitu kan secara prinsip, secara nilai dengan hak asasi manusia secara universal. Kita bisa merujuk lagi kepada prinsip-prinsip HAM tadi gitu kan, kesetaraan dan diskriminasi misalnya. Jadi apakah ada misalnya praktek atau budaya-budaya lokal kita yang memang membatasi sebuah kelompok, sebuah kelompok berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan orientasi seksual atau ras atau apapun juga, yang
dia tidak dapat berpartisipasi secara aktif gitu. Dia tidak dapat berkontribusi secara maksimal gitu dalam konteks kebijakan di lokalnya misalnya. Ya, maka itu kan tentu bertentangan gitu kan, bertentangan dengan nilai-nilai universalitas tadi. Jadi bagaimana misalnya pembatasan untuk dapat berpartisipasi aktif itu tentu bisa didorong untuk lebih bagaimana setiap kelompok orang itu, setiap kelompok manusia bahwa posisinya sama dan semua dapat berpartisipasi aktif itu tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya, ras, orientasi politik dan lain sebagainya. Jadi tentu masih ada gap itu, kesenjangan itu antara universitas dan partikularitas dari aspek kebijakan, dari aspek budaya, kebiasaan dan lain sebagainya. Itu tentu dalam banyak hal memang masih ada, dan tentunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya kita meminimalisir kesenjangan tadi, meminimalisir kesenjangan antara prinsip HAM dengan realitas, meminimalisir kesenjangan antara universalitas dengan partikularitas itu. Iya, Alvan, tadi sebenarnya ada beberapa yang saya catat itu beberapa kata kunci, misalnya terkait dengan pemangku hak, kemudian ada pemangku kewajiban, dan juga ada hak yang tidak dapat dikurangi atau dikurangi dalam keadaan apapun. Tapi Happy Human tampaknya harus menunggu terlebih dahulu di segmen berikutnya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Pernyataan penutup dalam segmen kita kali ini, dalam episode kita kali ini, silakan. Untuk penutup mungkin dari saya terkait dengan prinsip HAM adalah bahwa dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu akan membantu, memudahkan kita untuk melihat segala sesuatu, baik itu yang ada di lingkungan terdekat kita, di sekolah, di rumah, di mana lingkungan masyarakat, di negara, atau mungkin juga termasuk kita bisa melihat ke diri kita sendiri gitu kan, dengan menggunakan kacamata asasi manusia. Jadi prinsip-prinsip HAM ini akan membantu kita apakah situasi, peristiwa, kebijakan atau mungkin tindakan kita sendiri sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau belum. Jadi bisa menjadi rujukan kita semua, dan itu sangat sederhana dan mudah diingat gitu kan. Ada kesetaraan, tidak bisa dibagi, universalitas, dia saling bergantung, saling berkait, dia bisa berpartisipasi dan peran aktif gitu. Kemudian juga ada tanggung jawab negara gitu sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan penegakan dan perlindungan asasi manusia. Yang lain lagi mungkin poinnya adalah memang masih ada kesenjangan gitu kan, kesenjangan realitas antara prinsip-prinsip HAM, nilai-nilai yang ideal dalam asasi manusia dengan realitas yang ada. Nah, bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir kesenjangan itu? Saya pikir itu menjadi catatan penting gitu dalam diskusi kita, bahwa memang masih ada kesenjangan antara nilai-nilai asasi manusia dengan realitas itu. Masih banyak yang masih perlu diperjuangkan, baik itu melalui jalur legal, resmi, lewat mendorong kebijakan, undang-undang dan lain sebagainya. Bisa juga dengan cara edukasi publik gitu kan, bagaimana membumikan narasi, wacana-wacana hak asasi manusia yang mungkin kelihatannya masih mengawang-awang gitu kan, bagaimana peran para pekerja hak asasi manusia itu berupaya membumikan nilai-nilai hak asasi manusia agar lebih mudah, lebih bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin seperti itu, Iben. Ya, Alvan, terima kasih. Kita sudah beberapa menit berlalu
Eh, Baru saja kita sudah mendapatkan beberapa wawasan pengetahuan yang cukup luas terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia. Semoga ini berguna untuk Happy Human. Ruang Tanggap Rasa juga meminta kepada para pendengar kita apakah ada masukan terkait dengan podcast kita kali ini, dan juga mempersilakan Happy Human untuk memberikan karya-karyanya ke ruangtanggaprasa.id atau bisa di email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau juga bisa ke IG @komnasham atau di Twitter @komnasham, kemudian di FB Komnas HAM dan di YouTube Komnas HAM Channel. Radia, saya persilakan. Oke Iben, thank you Iben, thank you Alvan atas waktunya. Alvan juga thank you juga untuk wawasannya yang udah sharing ke kita semuanya tentang prinsip-prinsip HAM. Semoga dapat diterima dengan baik sama Happy Human. Nah, Happy Human, sampai berjumpa di Rabu depan jam 4 sore. Jangan lupa untuk dengerin selalu podcast Tanggap Rasa di Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Bye-bye.